Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Ibu Grace. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Perkenalkan, saya Fatwa Maulana Cahyadi dari kelompok 6, kelas AK 707, Sistem Pengendalian Manajemen. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan materi mengenai perencanaan strategis dalam sistem pengendalian manajemen. Materi ini membahas bagaimana organisasi merencanakan strategi jangka panjang serta bagaimana strategi tersebut diimplementasikan dan dikendalikan secara efektif dalam organisasi. Baik, pada slide pertama, apa itu perencanaan strategis? Perencanaan strategis merupakan proses penting dalam manajemen, yaitu proses untuk menentukan program-program yang akan dijalankan oleh organisasi serta memperkirakan alokasi sumber daya dalam jangka beberapa tahun ke depan. Artinya, perencanaan strategis tidak hanya berfokus pada kondisi saat ini, tapi lebih kepada arah masa depan organisasi. Melalui perencanaan ini, perusahaan dapat memastikan bahwa sumber daya yang dimiliki digunakan secara optimal untuk mencapai tujuan jangka panjang. Perlu dipahami bahwa perencanaan strategis memiliki hubungan yang erat dengan formulasi strategi. Formulasi strategi berfokus pada penetapan tujuan organisasi dan pemilihan strategi utama. Sedangkan perencanaan strategis bertugas untuk menerjemahkan strategi tersebut menjadi rencana yang konkret, efektif, dan efisien. Sebagai contoh, ketika perusahaan memutuskan untuk melakukan diversifikasi produk, itu adalah bagian dari formulasi strategi. Namun, bagaimana diversifikasi tersebut dijalankan, itulah peran dari perencanaan strategis. Dalam praktiknya, formulasi strategi menghasilkan berbagai keputusan penting. Misalnya, apakah perusahaan akan melakukan diversifikasi melalui akuisisi atau pertumbuhan organik, menentukan lini produk utama, memutuskan untuk memproduksi sendiri atau outsourcing, serta menentukan jalur pemasaran. Semua keputusan tersebut kemudian dijabarkan lebih detail dalam dokumen perencanaan strategis. Dengan kata lain, formulasi strategi menentukan arah, sedangkan perencanaan strategis menentukan cara pelaksanaannya untuk mencapai arah tersebut. Perencanaan strategis mengalami perkembangan dari waktu ke waktu. Pada masa lalu, perencanaan bersifat tidak sistematis, kurang terkoordinasi, dan hanya berfokus pada anggaran. Namun pada saat ini, banyak organisasi sudah menyadari pentingnya perencanaan strategis. Praktiknya menjadi lebih terstruktur, analitis, dan terdokumentasi dengan baik. Meskipun demikian, penerapannya belum sepenuhnya merata di semua organisasi. Perencanaan strategis memiliki beberapa kelebihan, di antaranya sebagai kerangka untuk menyusun anggaran tahunan, alat pengembangan manajemen, mendorong pemikiran jangka panjang, serta menyelaraskan tujuan organisasi. Namun terdapat juga beberapa kelemahan. Misalnya, perencanaan dapat menjadi formalitas tanpa pemikiran strategis yang mendalam, serta terlalu didominasi oleh departemen tertentu sehingga mengabaikan peran manajer lini. Oleh karena itu, implementasi yang tepat sangat diperlukan. Bagaimana struktur dan isi program dari perencanaan strategis dalam organisasi industrial? Program biasanya mencakup kegiatan seperti riset dan pengembangan, aktivitas administratif, serta akuisisi. Sedangkan dalam organisasi jasa, program lebih berkaitan dengan jenis layanan yang diberikan. Pada organisasi jasa yang memiliki banyak unit, setiap unit bahkan dapat dianggap sebagai satu program tersendiri. Hal ini menunjukkan bahwa struktur program sangat bergantung pada jenis organisasi. Kemudian, perencanaan strategis melibatkan manajemen senior dan manajemen unit bisnis. Tujuannya adalah untuk meningkatkan komunikasi antara manajemen pusat dan unit bisnis. Proses ini dilakukan melalui aktivitas yang terjadwal sehingga menghasilkan tujuan dan rencana yang disepakati bersama. Namun, manajer departemen biasanya tidak terlibat secara langsung dalam tahap ini. Perencanaan strategis sangat dipengaruhi oleh gaya kepemimpinan manajemen puncak, khususnya CEO. Jika CEO tidak mendukung sistem perencanaan strategis, maka sistem tersebut tidak berjalan dengan efektif. Bahkan bisa saja hanya menjadi formalitas tanpa komitmen yang nyata dari manajemen. Oleh karena itu, dukungan penuh dari manajemen puncak sangatlah penting. Setiap perusahaan memiliki gaya perencanaan strategis yang berbeda. Ada CEO yang lebih menyukai pendekatan informal dengan dokumentasi yang minimal. Namun ada juga yang mengutamakan analisis mendalam dan dokumentasi yang lengkap. Perbedaan ini menunjukkan bahwa tidak ada satu model perencanaan yang cocok untuk semua organisasi, melainkan harus disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing perusahaan. Ide program baru dapat berasal dari berbagai
bagian dalam organisasi, mulai dari level staff hingga manajemen. Beberapa perusahaan bahkan membentuk unit khusus seperti R&D untuk menghasilkan inovasi. Usulan program bisa bersifat proaktif maupun reaktif. Sebagai contoh, ketika penjualan menurun, perusahaan dapat merespon dengan melakukan inovasi produk agar sesuai dengan kebutuhan pasar. Dalam menganalisis program baru, terdapat beberapa tahapan penting. Di antaranya adalah uji kesesuaian dengan visi dan misi, analisis stakeholder, analisis SWOT, serta identifikasi isu strategis. Selain itu, dilakukan juga analisis kelayakan, biaya manfaat, dan risiko. Tahap akhir adalah menyusun rencana implementasi dan memberikan rekomendasi. Proses ini memastikan bahwa program yang dijalankan benar-benar memberikan nilai tambah bagi organisasi. Selain program baru, organisasi juga perlu menganalisis program yang sedang berjalan. Salah satu metode yang digunakan adalah analisis rantai nilai. Analisis ini melihat hubungan dengan pemasok, pelanggan, serta proses internal perusahaan. Selain itu, dilakukan juga analisis biaya berdasarkan aktivitas untuk memahami penyebab terjadinya biaya. Activity Based Costing atau ABC adalah metode untuk mengalokasikan biaya berdasarkan aktivitas. Metode ini membantu perusahaan memahami sumber biaya secara lebih akurat. Dengan ABC, perusahaan dapat menentukan harga yang lebih tepat, mengoptimalkan produk, serta meningkatkan efisiensi operasional. Dengan ABC, selain itu, ABC juga membantu dalam pengambilan keputusan seperti make or buy, serta menghilangkan aktivitas yang tidak bernilai tambah. Sebagai kesimpulan, perencanaan strategis merupakan bagian penting dalam sistem pengendalian manajemen. Proses ini membantu organisasi dalam merencanakan, mengimplementasikan, serta mengevaluasi program secara efektif. Analisis terhadap program baru maupun yang sedang berjalan, seperti melalui analisis rantai nilai dan activity-based costing, sangat penting untuk memastikan bahwa setiap aktivitas mendukung tujuan strategis perusahaan. Demikian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas waktu yang telah diberikan oleh Ibu Grace. Terima kasih. Selamat siang.